Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Geraha BNPB. Inilah Kilas Sepekan edisi HUT ke-78 Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan ikut berpartisipasi dalam Raimuna Nasional ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada tanggal 14 hingga 21 Agustus 2023. Raimuna Nasional 12 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, pada Senin 14 Agustus. Kegiatan ini akan berlangsung selama 8 hari dari tanggal 14 hingga 21 Agustus 2023. Raimuna Nasional merupakan ajang pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega seluruh Indonesia yang berusia 16 hingga 25 tahun. Pada tahun ini, Raimuna Nasional 12 mengambil tema Pramuka Hebat Indonesia Bangkit. Pusdiklat PB BNPB dalam Raimuna Nasional 12 berpartisipasi dalam bentuk edukasi kebencanaan serta pengurangan risiko bencana. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesetiakawanan sosial dalam diri anggota gerakan pramuka agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, memahami kondisi lingkungan dan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana, sesuai moto pramuka, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan kegiatan pendampingan pemulihan pasca bencana tsunami Selat Sunda di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BNPB dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan tujuan menumbuhkan daya lenting masyarakat terdampak bencana pada subsektor sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan pendampingan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat Cagar Bahari Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan intervensi meliputi bimbingan teknis dan bantuan stimulan. Rangkaian acara antara lain pemberian bantuan stimulan berupa 12.500 bibit mangrove beserta peralatan yang diserah terimakan dari Direktur PPS LSDA BNPB Eni Supartini kepada Ketua Kelompok Masyarakat. Selanjutnya, dilakukan penanaman bibit mangrove di area lokasi seluas 1,2 hektar sepanjang kawasan pantai terdampak bencana tsunami. Penanaman bibit pohon mangrove sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi dampak gelombang tsunami sekaligus upaya mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati 62 tahun Gerakan Pramuka Indonesia dan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB menerima kunjungan kontingen Raimuna Nasional 12 dalam program Giat Magang Bangkit di INA DRTG Sentul pada Selasa 15 Agustus 2023. Perwakilan kontingen Raimuna Nasional 12 diterima oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB Heriawan di Indonesia Disaster Relief Training Ground atau INA DRTG Sentul, Bogor. Kunjungan perwakilan kontingen Raimuna Nasional 12 ke Pusdiklat BNPB ini dilakukan sebagai rangkaian sharing knowledge untuk peningkatan soft skill bagi para kontingen, khususnya dalam bidang kebencanaan. Kunjungan ini diikuti oleh 30 orang pramuka penggalang dari seluruh kuartir daerah dan kuartir cabang di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan ini, para peserta diberi pemahaman tentang tugas dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana, serta edukasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, serta bagaimana cara mengantisipasi bencana tersebut. Heriawan berpesan agar ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di Pusdiklat PB agar dapat dimanfaatkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggelar rapat penguatan keamanan data dan informasi bersama tim tanggap insiden cyber dan komputer response team pada Rabu 16 Agustus 2023. Kegiatan rapat pengelola tim tanggap insiden siber dan komputer security incident response team ditujukan untuk memberikan pemahaman tugas dan fungsi terhadap insiden siber dalam melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden keamanan siber yang terjadi di BNPB. Mengantisipasi serangan siber, BNPB meningkatkan keamanan infrastruktur jaringan data center BNPB, khususnya terkait masalah siber, meminimalisir terjadinya insiden serangan siber pada infrastruktur jaringan BNPB, dan memonitor ancaman siber yang mengarah ke infrastruktur jaringan data center BNPB, serta melakukan deteksi, pengendalian, dan pemulihan insiden siber. Selain itu, terdapat pula layanan reaktif berupa pemberian peringatan, penanganan kerawanan, audit atau penilaian keamanan, analisis risiko, dan edukasi berupa pelatihan. Sebagai informasi, BNPB telah memiliki 2 data center baik di Gedung Graha BNPB Jakarta dan INA DRTG Sentul, yang masing-masing data center tersebut telah memiliki sistem keamanan berupa firewall, anti-DDoS, dan tipping point. Guna memperkuat keamanan data dan informasi, BNPB telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam rangka penguatan infrastruktur TIK Data Center dengan melakukan pemasangan alat pemantau jaringan keamanan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana gelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Graha BNPB pada Kamis 17 Agustus 2023. Upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dimulai pukul 7 pagi dan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BNPB. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Fajar Setiawan mengatakan, apa yang telah dilakukan BNPB dalam rangka penanggulangan bencana merupakan salah satu bentuk patriotisme di masa sekarang. Sumbangsih dan pengabdian yang telah diberikan merupakan bentuk patriotisme penanggulangan bencana yang nyata. Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada seluruh pegawai dan pihak-pihak yang turut membantu dalam penanganan COVID-19 hingga membawa bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi COVID-19. Peserta upacara dengan hikmat mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, pukul 10:17 seluruh pegawai menghentikan semua kegiatan, berdiri tegap saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Sahabat tangguh, masih dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BNPB menggelar berbagai lomba yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BNPB. Setelah 3 tahun, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dirayakan dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19. Tahun ini, seluruh tanah air dapat merasakan euforia perayaan HUT RI dengan gegap gempita, termasuk di lingkungan BNPB. Berbagai lomba diadakan untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Kemeriahan perlombaan HUT RI di BNPB telah dimulai sejak awal bulan Agustus dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BNPB. Berbagai lomba yang diadakan antara lain bulu tangkis, voli, basket 3-on-3, dan catur. Sementara pada puncak acara, lomba kembali digelar setelah selesai upacara bendera dengan menggelar lomba baju adat, karaoke, tarik tambang, dan berbagai lomba tradisional lainnya. Penyerahan hadiah kepada para pemenang dilakukan di hari yang sama pada tanggal 17 Agustus 2023. Sahabat tangguh, demikian Kilas Sepekan, edisi HUT ke-78 Republik Indonesia. Mewakili seluruh tim yang bertugas, kami undur diri. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!